Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Kantor Pajak Pratama Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Terasa maupun tanpa terasa, lelah maupun ringan yang kita rasakan, waktu telah membawa kita kepada sepertiga akhir Ramadan. Kita sadari atau tidak kita sadari, ini sesungguhnya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat patut kita syukuri sedalam-dalamnya, bahwasanya tidak semua kita umat Islam yang memperoleh kesempatan mendapati sepertiga 10 hari akhir Ramadan seperti ini. Banyak di antara kaum muslimin yang hari ini bahkan sudah memutuskan untuk tidak puasa. Naudzubillah. Alih-alih berpuasa, alih-alih qiyamul Ramadan, berpuasa saja sudah merasa selesai tugasnya ketika 1, 2, 3, 4, 5 hari pertama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita amati, tidak lain ini karena rasa keterikatan seseorang terhadap Rabb yang kurang kadarnya, yang kurang kualitasnya, sehingga puasa atau ibadah-ibadah secara umum cukup dimaknai sebagai satu kewajiban yang di dalam Islam sudah dikenal bahwa setiap kewajiban ini mengandung kemudahan atau rukhsah. Maka dalil inilah antara lain yang dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita sehingga bermudah-mudah untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban yang tidak dimampu oleh seseorang kecuali yang dimampu oleh seseorang. Ini pengambilan dalil, penerapan dalil yang bisa kita anggap sebagai salah kaprah. Maka kita yang sudah Allah hantarkan di waktu 10 hari terakhir Ramadan ini, maka kita bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja karena di dalam bulan suci Ramadan 10 hari akhir ini mengandung satu keberkahan yang teramat besar, di mana kita disediakan satu waktu
di mana apabila kita beribadah di waktu itu, maka nilai ibadahnya khairun min alfi syahr, melebihi dari kebaikan 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang pertama, kita sudah dihantarkan sampai titik ini di Ramadan 1446 Hijriah ini. Yang kedua, bahwasanya saat ini kita yang bertahan, bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah puasa, malamnya qiyam, adalah hamba-hamba yang telah mendapat pengakuan dari Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, sebagai hamba-hamba yang menetapi apa-apa yang Allah dan Rasulnya canangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang sampai hari ini thiqah, lurus, kekeh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang berpuasa, siangnya siam, malamnya qiyam. Inilah orang-orang yang dipanggil, yang diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, sebagaimana panggilan Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Orang-orang seperti inilah yang merespon seruan Allah, inilah yang dinyatakan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Karena seruan Allah terkhusus bagi orang-orang yang beriman, maka yang melaksanakan seruan-seruan itu hanyalah mereka yang mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai hamba yang beriman, sehingga oleh Allah dikuatkan jiwa raganya, sehingga oleh Allah diberi taufik hatinya untuk bisa melaksanakan apa yang Allah serukan itu. Jadi kita sampai hari ini mampu berpuasa, malamnya mampu qiyamul Ramadan dengan sholat tarawih, dengan tilawatul Quran, sama sekali bukan atas prestasi jiwa kita. Semata itu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah menjatuhkan pilihannya kepada kita, sehingga kita diberi kekuatan, diberi taufik untuk bisa menunaikan seruan Allah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu informasi, menggaransi orang-orang yang telah dipilih oleh Allah seperti ini dengan jaminan ampunan dari semua dosa-dosa yang telah lalu. Orang-orang yang memenuhi seruan Allah berpuasa di bulan suci Ramadan dan qiyam di malam Ramadannya, oleh Rasul secara nyata diberikan satu ilustrasi, yang ilustrasi ini bukan atas ide, bukan atas gagasan, dan bukan atas inisiatif dari baginda Nabi, tetapi semata illa wahyu yuha, juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Malamnya juga diserukan dalam hadis yang tidak seberapa jauh susunan di dalam hadis Bukhari, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Puasa di siang hari, qiyam di malam hari. Barang siapa yang melakukan itu dengan dasar iman dan penuh pengharapan atas karunia Allah, yakin dengan apa yang Allah janjikan, sekaligus mengharapkan itu semua untuk kita dapatkan, maka ghufirallahu, diampunilah dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Seberapapun besar dosa itu, seberapapun dahsyatnya kesalahan-kesalahan itu, dengan hanya kita mengikuti, dengan hanya kita menguatkan diri, bertahan, dan semakin bersemangat untuk menunaikan seruan Allah, maka Allah memberikan jaminan ampunan. Dan ampunan inilah merupakan rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap jiwa kita ini sesungguhnya berlumpur dosa, berkubang kesalahan. Maka apabila Allah tidak mengampuni kita, maka sungguh kita tergolong sebagai hamba-hamba yang merugi. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada peluang beribadah itu diterima, dan ketika ada peluang doa itu dikabulkan,
Bertanyalah beliau kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan berlaksa ampunan, menurunkan berlaksa rahmat kepada hamba-hamba yang kala itu sedang kedapatan beribadah. Sayyidah Aisyah bertanya, dalam kondisi yang sangat-sangat emas itu ya Rasulullah, apabila aku merasakan, mendapatkan kesan, mendapatkan rasa bahwa malam itu adalah malam kemuliaan ya Rasulullah, permohonan apa atau doa apa yang selayaknya aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan satu doa untuk perolehan karir, perolehan dunia dan seisinya, tapi yang Rasul tuntunkan kepada istri beliau, yang hakikatnya adalah kepada kita semua, adalah satu doa ampunan. Bacalah ya Aisyah, panjatkan ya Aisyah satu doa, Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Rabb, ya Allah, bahwasanya sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampun dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah hamba. Inilah ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harta termahal, karunia terbesar yang oleh Allah sediakan, yang layak untuk kita dapatkan, mengalahkan semua perolehan-perolehan selain itu, yakni ampunan. Karena dengan ampunan, seberapapun beban dosa kita oleh Allah sudah dihapus, dan itu merupakan prasyarat seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari yang sudah 22 ini, maka ibarat kita pulang kampung, kita mudik, perjalanan kita sudah hampir finish, perjalanan kita sudah sampai pada dimana kita menapaki jalan ke kampung itu, sudah terlihatlah pohon-pohon masa kecil kita di sana, sudah terbayanglah sungai, sawah, rumah, teman-teman, tetangga di mana kita dibesarkan. Maka yang ada adalah kita semakin bersemangat untuk mengemudi, untuk sampai kepada tujuan yang kita capai. Maka pantang kita beristirahat, pantang kita menyerah, yang ada justru kita semakin tancap gas, justru kita semakin hendak secepatnya untuk sampai kepada tujuan kita. Ramadan juga sedemikian selayaknya kita sikapi. Ini sudah sampai di 10 hari yang akhir, pantang kita untuk meluruhkan aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah yang telah sejak awal sudah kita laksanakan, yakni siam di siang harinya dan qiyam di malam harinya. Kemudian ada kekhususan-kekhususan, ditambah dengan kekhususan-kekhususan yang sedemikian memberikan harapan kepada kita, maka yakni Lailatul Qadar. Maka sudah barang tentu kita semakin bersemangat, semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, karena sudah semakin tampak di depan mata maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tampak di depan mata seberapa besarnya ganjaran yang Allah sediakan ketika kita bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah di malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Maka di antara ibadah-ibadah khusus, amaliyah khusus yang tidak didapatkan di 10 hari pertama, 10 hari kedua, tidak sebagaimana yang sudah kita lakukan siangnya siam dan malamnya qiyam, di 10 hari akhir ini ada ibadah yang khusus yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, tuntunkan, contohkan kepada kita, yakni i'tikaf, berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul lakukan adalah 10 hari terakhir ini 24 jam berada di dalam masjid. Ternyata ini rahasianya adalah merupakan kunci dari kepastian kita mendapatkan malam kemuliaan. Bagaimana tidak? Ketika memasuki malam 21 Ramadan, kemudian keluar masjid malam takbir, artinya 10 hari itu kita tidak keluar dari satu frame ibadah i'tikaf. Maka kapanpun Lailatul Qadar datang, dalam kondisi apapun Lailatul Qadar itu datang, meskipunlah maaf misalnya sedang beriktikaf itu kita sedang tertidur di malam Lailatul Qadar itu turun,
maka dipastikan tidurnya orang iktikaf adalah satu bentuk ibadah tersendiri. Belum lagi kalau kita berkesempatan tilawatul Quran, sholat lail dan seterusnya. Maka disinilah letak harapan besar kita, di mana sampai finish kita Ramadan kita mendapatkan sesuatu yang memang Allah sediakan, fasilitas-fasilitas kemuliaan yang belum tentu tahun depan kita bisa sampai kepada suasana Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan hadirin yang hadir di dalam masjid ini nanti diberikan tambahan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang sudah berpikir harus belanja apa sehingga menghamburkan waktunya di luar masjid, mudah-mudahan segera Allah berikan satu bimbingan, satu kesadaran baru bahwa inilah kesempatan emas yang sangat tidak layak untuk kita sia-siakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para tabi'in sedemikian berupaya merekonstruksi amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan menilik para gurunya, para sahabat. Di antaranya adalah para tabi'in Mu'alla bin Adl. Beliau mengatakan bahwa dulu para sahabat kanu yad'unullaha ta'ala kana sittata ashhuri ayyuballighuhum Ramadan. Dulu para sahabat, beliau senantiasa berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan, bagaimana supaya nasibnya diselamatkan hingga bertemu dengan Ramadan. 6 bulan sebelumnya sudah merencanakan, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una sittata ashhuri ayataqabbala minhum. Dan juga berdoa agar setelah bertemu dengan Ramadan, 6 bulan berikutnya terjaga dalam semangat Ramadan, dan juga berdoa agar amalan-amalan yang dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kebanyakan taqabbal minna wa minkumnya hanya ketika lebaran 1, 2, 3 hari selesai, tetapi para sahabat ternyata beliau mendoakan amal ibadah Ramadan itu sampai 6 bulan berikutnya, karena saking berharganya fadilah atau faedah amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini, sehingga mereka para sahabat radhiyallahu anhum merasa perlu untuk selalu mendoakan agar yang kita lakukan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan seberapapun kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, senyampang kita menyadari benar bahwasanya kita laksanakan dengan segenap keimanan dan segenap ikhtisab kita, seberapapun kadar kita,